Oke, gimana kabarnya Faye hari ini? Baik Kak, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Oke, kegiatan minggu ini ngapain aja nih di sekolah? Cerita dikit. Ujian Eh, kah? Ah, Persiapan TKA sih Kak. TKS itu apa? TKA yang ujian baru syarat SNBP itu loh Kak. Ujian baru syarat SNBP ya? Ya kayak pengganti UN tapi namanya TKA. Hmm, itu maksudnya kalau gimana? Nanti bakal lulus, kalau lulus nilainya itu bisa ikut tes masuk perguruan tingginya atau gimana sih? Iya, TKA. jadi kan kalau SNBP itu biasanya banyak apa yang nilainya ditinggi-tinggiin. Jadi TKA itu buat validasi nilai raport. Jadi kalau misalnya nilai TKA-nya itu nggak sesuai sama nilai raport, berarti itu bakal bisa dipertimbangin gitu. Oh, Jadi sekarang emang ada sistem kayak gitu baru dan itu di angkatan aku pertama. oh baru ini. Iya Kak. Kak pikir udah dari kemarin nih dulu semester-semester sebelumnya ya sebelumnya. Berarti itu sama kayak ini ya apa eligible ya? Eligible nggak sih bahasanya? Eligible untuk ikut nilai rapor ya? Gitu nggak sih? Iya, jadi yang ikut TKA tuh yang eh sebenarnya TKA buat semua orang tapi kayak lebih penting yang orang masuk eligible. Karena kan kalau misalnya masuk eligible tapi nilai TKA-nya jelek, ya nggak bisa gitu. Oh nggak bisa ya. Kalau satu sekolah itu berarti lulus ini dulu lah ya, lulus perankingan di sekolah dulu lah ya. Sekolah, Iya, baru nanti yang lulus-lulus, kan nanti muncul tuh di papan peringkat. Kalau zaman COVID kayak gitu ya, muncul di papan peringkat siapa aja yang bisa masuk ikut nilai rapor ya. Itu baru, itu berarti perankingan sekolah dulu berarti ya? iya Kak. Oh, iya, iya. TKA namanya. Tes kemampuan akademik ya? Apa gimana Iya, sih? Tes iya. kemampuan akademik. Itu apa aja yang diuji? Tiga mapil wajib sama dua mapil pilihan. Tiga mapil wajibnya MTK, Indo, dan B Inggris. Hmm, MTK B Inggris ya. Terus, kok IPA nggak ada? Em, itu di mata pelajaran pilihan, Oh pilihan, bebas ya. Oh, bebas. Kalau aku ambilnya biologi sama matematika tingkat lanjut. oh, berarti nggak empat ya. Dulu tuh empat loh. Bahasa Inggris, IPA, matematika, sama bahasa Indonesia. Oke, kalau matematika tingkat lanjut tuh materinya apa aja sih? Matriks, terus limit, banyak Oke, polinomial. matrix, limit. Kalau matrix, Kafit kepake ya di eh, apa ya ketika belajar IT itu kepake tuh matrix tuh. Hmm, Matrix 2 kali 3 ya, matrix 3 kali 3 banyak sering ketemu di program. Limit limit itu Kafit udah lupa ya. Biasanya kan inisialnya lim itu ya, tapi Kafit udah lupa deh itu. Makanya soalnya hmm. nggak dipelajarin itu. Tapi udah disiapin belum tuh untuk ujian itu Udah pelajaran-pelajaran. dari sekolah juga ada setiap hari Jumat ada pengayaan buat TKA. Oh ada pengayaan. Sama kayak si siapa adikmu Raina ya, Iya, sama. sama ya. Oh iya. Bentar, bentar. Oke, nah berarti ntar lagi udah mau masuk ke kelas 3 ya kalian ya? Iya, Oh ya, ini semester ganjil ya. Katanya November ya ujian akhirnya ya. November ujian akhir. kalau nggak salah kalau aku Desember deh, Kak. Oh Desember. November itu Oh, TKA-nya malah. TKA-nya. Oh dia lebih dulu ya. Hmm. Berarti di
nanti semester genapnya belajar apa? Ujian-ujian apa di semester genap? Ujian ujian semuanya. Maksudnya. Ujian apa lagi kan udah pengganti ujian Oh sekolah iya, kan itu ya? jadinya enggak, jadinya tetap ada. Jadi kayak double gitu. Oh, double. Iya, Pusing juga ya sekarang banyak ujian ya. iya Kak. Oke. Kamu berarti ikut bimbel dong ya? Bimbel les ya? Iya, aku ikut Les. Oke. Keren-keren. Sip. Nah, oke. Kita masuk dulu ya materinya. Jadi sebenarnya materi ini udah masuk ke yang lebih sedikit advance ya. Jadi lebih kompleks juga. Nah, kita masuk ke modul keempat. Ada namanya itu daftar dan tapel ya. Oke. Nah, jadi nanti ada games, bukan games ya. Seperti kayak tanya jawab aja, game tanya jawab. Ya nanti program ini nanti akan kita buat dan bentuknya seperti ini nih. Nah, ya, coba Pay lihat di sini ya. Nah, ada kondisi nih ya. Jika satu, nah, tapi kita lihat dulu ya kan. Nah, jika dua, jika tiga, nah itu maka ada jawabannya. Bahasa apa yang digunakan di Perancis? Bahasa apa, Faye? Em, Nah, bahasa apa gitu ya? Nah, iya. nanti dijawab. Terus apa yang tumbuh di pohon apel? Terus apa warna laut gitu ya? Nanti gamesnya kayak games tanya jawab gitu. Tapi nanti bentuknya programnya seperti ini ya. Nah, ada bentukan daftar. Ibaratkan kayak ujian itu ya. Kalau bentuk ujian TKA itu pakai apa sih? Udah versi komputer ya? Iya, Udah nggak ada kertas lagi kan ujian-ujianmu? iya udah enggak Kak. Oh ya udah ya lah harusnya udah berbasis komputer semua. Nah, ujian-ujianmu itu nanti TKA, ujian sekolah, ujian nasional gitu. Itu buat metodenya seperti ini, Fei. Nih. Nah, ya ada kaitannya nih. Jadi ibaratkan ada pilihan gandanya ya nggak mungkin ada esainya nggak sih ujian? Nggak Ini enggak ada Kak. nggak ada kan? Nggak mungkin TKA itu ada esai ya. Sulit kalau ada esai gimana cara esai ya. Nah, kalau untuk esai itu nggak ada. Nah, jadi misalkan, ibaratkan kamu udah jawab nih. Ya, kalau udah jawab pertanyaan yang pertama, kalau benar, ya kan, maka nanti kamu bisa lakukan koreksi. Mau jawabannya benar atau salah, true or false ya. Nah, kemudian lanjut lagi nanti. Nah, di nomor 2. Kalau nomor 2 jawabannya apa? Dijawab lagi di sini. Ya kayak ibarat kan setiap nomor satu tuh geser ke nomor 2 geser ke nomor 3. Nah, tapi ada perbedaan. Biasanya di ujian TKA itu, biasanya ruangan, satu ruangan tuh biasanya berapa sih? 20 ya? 20 orang. Itu pasti nomor satunya berbeda semua. Tapi ada yang sama, mungkin ya. Katakan dari 50 soal. Dari 50 soal. Isi satu kelas V itu ada berapa ya? Misalkan 20 ya. Misalkan satu kelas mau ujian nih. Nah, dari masing-masing 20 anak, itu kemungkinan dapat jawaban. Bukan dapat jawaban, dapat soal yang sama di nomor satu, itu ibaratkan 2 banding 20. Nah, jadi beda-beda tuh pasti nomor satu pertanyaannya. Mungkin ada yang sama, tapi nggak tahu Faye. Mungkin di teman Faye di sini, ya kan, di ujung, atau di sini, atau sebelahnya mungkin. Ya kan? Nah, atau nggak sama sekali di kelas lain bahkan ada yang sama. Nah, kok bisa kayak gitu sih Kak Fit? Nah, inilah nanti kita belajar tentang daftar namanya ya. Nah, materi dengan hari ini, jadi ibaratkan Kak Fit punya daftar bank soal. Nah,
Daftar 1 sampai 1.000 katakan. 1.000 soal yang udah disiapkan nih sama si panitia TKA. Ya. Nah, panitia TKA ini nanti buat program yang kayak gini. Dia akan melakukan random. Nih, namanya pakai library random. Coba di sini lihat. Random, ya kan? Oh, bukan 1.000 ya, 100 loh. Katakan 100. Nah, random 100. Iya kan? Random 1 sampai 100. Lihat ini. Nih. Nah, kelas V itu ada 20 anak masuk. Soalnya ada 100 untuk kelas V. V kelas berapa? 12 IPA ya. IPA, Iya, IPA apa? A. Nah, angkatan A. IPA 2. IPA 2, oke IPA 2. Nah, kelas IPA 2 itu disediakan oleh panitia atau sekolah 1 sampai 100 soal. Ya. Nah, masuk ke sistem. Set, masuk ke sini. Nih, ini sistemnya nih ya, Kak tulis. Sistem. Masuk ke sistem dia. Kemudian dia pakai random ini. Nah, katakan soalnya sampai 50. Nah, di masing-masing anak itu nomor satunya akan diacak karena dia menggunakan random ini. Nah, jika nanti keluar nomor 1, 2, 3 sampai 100 sampai sekian nih, sampai 100, ya kan? Misalkan katakan V punya kawan siapa misalkan? Vira. Vira, oke. V, katakan nomor satunya adalah nomor 3 yang keluar. Apa warna laut? Nah, si Vira itu nanti sistemnya jalan juga tuh. Taunya dia dapat nomor sekian, nomor 70 pertanyaan soalnya. Ya kan? Siapa presiden pertama Indonesia? Nah, itu kan beda tuh. Coba apa pertanyaan V dengan pertanyaan Vira nomor 1. Nah, jadi materinya yang hari ini tuh kita membuat sebuah daftar. Ya, ini yang pakai di sistem TKA itu. Ya, kenapa pertanyaan punya V dengan Vira tuh berbeda padahal satu ruangan, ya kan? Biasanya gitu. Si panitianya itu dia udah punya pertanyaan 1 sampai 100 bahkan atau bahkan sampai 200. Biar nanti nggak ketemu sama antar sebangku. Kalau ketemu sama itu biasanya ada kemungkinan cheating, ya kan? Nah, gitu ya. Oke, untuk hari ini kayak gitu. Kita akan belajar membuat daftar ya. Nah, nanti tahu nih sistem TK tuh kayak gitu. Kemudian nanti kalau udah selesai ujian, nah biasanya tanya-tanya tuh, nomor ada soal yang ini enggak, ada soal yang ini enggak gitu kan. Jawabannya apa? Mm-mm. Lu jawabannya apa lu? Gue jawabannya ini. Nah kan, pasti ada yang sama, ada yang kemungkinan sama sekali nggak sama. Karena jumlah 20 anak itu bisa aja berbeda setiap pertanyaannya. Gitu ya. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang daftar. Next lagi, tadi sudah ya. Oke, daftar. Ya, sekarang kita belajar dulu struktur daftar tuh kayak apa sih? Ya kan yang dibuat sama si programmernya pemerintah tuh buatnya kayak mana sih? Ini buatnya kayak gini nih. Nah, yang pertama, dia ibaratkan punya angka segini. Angka 181 sampai 165. Nah, ini adalah daftar soalnya misalkan, ya kan? Ini adalah daftar soal. Soal. Hmm. Oke, kemudian coba Faye lihat di sini. Ini daftar soal. Soal 181, soal 176, 160, 178. Nah, berbeda ya. Ibaratkan kata Kafit sampai 200 soal lah. 1 sampai 200. Ya, 1 sampai 200. Nah, soal ini punya nomor itemnya sendiri. Oke, punya nomor itemnya sendiri. Ya, nomor itemnya ini nih. Dia startnya dimulai dari 0. Nih, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau ditanya 178 itu nomor itemnya berapa? Di nomor berapa? Di nomor 3. ketiga ya. Nah, kenapa bisa 3? Karena dihitung aja di sini. Ya.
Jadi dari hasil, variabel hasil, ini punya daftar. Daftar soal. Nah, ini urutan. Paling kiri nol, ini satu, ini 2, ini 3, nah, ini 6. Kalau ditanya barisan baris kelima tuh apa sih angkanya? 9. 179, gitu ya. Kalau nomor itemnya 2, 160, gitu ya. Tapi dia di start dari nol, bukan di start dari satu ya. Ini nol. Kalau baris nomor nol tuh berapa? 181 ya. Hmm. Itu aja. Nah, itu biasanya kayak gitu. Nah, jadi nanti ada nih biasanya si pembuat TKA itu soal itu kan kayak gini. Dia berurutan, Fei. Nggak ngacak. Misalkan, contoh ini yang sering banget Kafit lihat ya. Kafit ketika bukan tes TKA aja sih, kayak tes daftar di perusahaan gitu ya, atau di mana psikologi di BUMN macam-macam itu kayak gini nih tipe-tipe bentukan tema soalnya ya. Biasa kan biasanya kayak gini, kalau ada katakan ada 50 soal, biasanya per per 3 soal itu temanya sama, Fei. Tahu nggak? Misalkan katakan 3 soal ya matematika itu biasanya deret, ya kan? Nah, udah 3 soal itu bakal deret semua. Terus 4 soal lagi, 4 soal katakan soal cerita. Nah, 4 soal tuh cerita semua. 5 soal, ya kan? 5 soalnya lagi apa, V? Misalkan Pitagoras, ya kan? Nah, terus hmm, soal ke 5 soal Pitagoras. Terus apa lagi? 2 soal, 2 soal misalkan pecahan gitu ya, pecahan. Nah, terus 3 soal lagi. 3 soal dia, misalkan, nah yang paling susah lah ya, kalkulus gitu misalkan. Nah, jadi masing-masing ini, misalkan 3 soal deret, dia punya macam-macam nih, Fei. Katakan si TKA itu punya bank soal deret itu ada 20. Ada 20 soal deret. Yang dikeluarin hanya 3, ya. Yang dikeluarin hanya 3. Nah, dari 3 ini diambil secara acak, ya, dari list 20 ini ya, list list 20 soal deret, diambil hanya 3, ya kan? Diambil hanya 3. Nah, jadi yang keluar tuh dia tidak tentu. Bisa saja di nomor 1 kah, di nomor 7, di nomor 11, ya kan? Dari 20 punya soal deret. Nah, gitu biasanya gitu tipe-tipe soal tuh. Nah, jadi kemungkinan temen itu sama, dapat soal deret. Tapi pertanyaannya beda, misalkan 2631 kemudian punya V. Itu satu negatif, tiba-tiba jadi positif. Nah, tapi soalnya sama deret, tentang tema deret, tapi soalnya berbeda gitu ya. Temanya deret, tapi soalnya berbeda. Nah, itu sistem daftar tuh kayak gitu. Nih, misalkan ini bukan hasil ya. Katakan ini bukan hasil, tapi deret. Nah, ada list pertanyaan 1 sampai 20. Yang dikeluarin cuma 3. Nah, sama ini. Ya kan? Dari ini diambil acak. Pakai sistem random tadi itu. Nah, gitu. Ya, tema-temanya gitu. Jadi kalau untuk cara membacanya ya, biasanya kalau tipe soal begitu, jadi cara bacanya gitu ya. Oh, ternyata hanya 3 soal deret. Pasti ini ada yang lain gitu. Jadi kemungkinan untuk nyontek ke temen gitu sulit ya, karena cara untuk membedakan pertanyaannya aja seperti ini ya kan sistemnya. Nah, jadi udah kebuka tuh cara. Oh, ternyata gini si TKA tuh programmernya setting ya kan. Biar
Si V dengan Vira itu nggak sama pertanyaannya, nggak sebelahan gitu, nggak sama. Kalau sama kan nanti kemungkinan bisa tahu jawabannya gitu ya. Tinggal lirik gini. Nah, Hmm, gitu ya. Nah, ini daftar. Jadi baca lah ya. Nah, nih pakai nanti kodenya kayak gitu sih. Results gitu. Bisa dikeluar ya. Oke, next dulu. Oke, lanjut lagi nanti bentukan list belajarkan lagi ya. Oke, tugas 2 seperti ini, nanti tugas 1, tugas 3 ya, sama semua. Oke, kita mulai masuk ke platformnya ya, daftar. Nah, dari sini ada yang mau ditanyain nggak, Faye? Dari sistem daftar. belum ada Kak. Belum ada ya. Sudah jelas kan? Sudah Kak. Oke, daftar dan list ya. Lu bisa. Sudah? Udah Kak. Oke, kita ke nomor yang ke-12 ya. Nomor berapa? Iya, Tiga. 12. 12 atau 13? 12 ya? 12. 13. Eh, di aku masih 12 Kak. Coba refresh. Oh iya, oke. Oke. 13 nomor 1 ya. Latihan dasar. Satu, dua, tiga. Oke, coba V share screen terus dikerjakan. Oke. Ini bener nih, jumlah item terakhir itu 9. Apalagi daftar adalah jenis, ah, ini jenis data yang menyimpan. Oke, next nomor 2 dulu.
Kemarin Faye ikut kelas ini nggak? Ikut Kak yang kemarin hari apa? Hari Selasa ya? Iya, Ikut ya? ikut Kak. Gimana kelasnya? Iya. Malam ya? Iya. Kamu biasa nggak sih kelas malam gitu? Aku paling kalau di Inten kan emang selalu malam, jadi biasa. Oh, biasa. Kemarin lesson berapa? 10 ya? Iya. Oke, lesson 10. Rame kelasnya kemarin. Rame Kak. Rame ya? Iya. Tapi tutornya notice kamu nggak? Notice kok. Oh, oke, bagus lah. Kirain yang notice ya. Kalau tiba-tiba ada yang masuk, sebelumnya kan Kak tuh udah ngasih tahu sih ke siapa namanya. Ini ya Kak Azhar ya namanya. Fatur Rahman Ahidin ya. Oh iya Hmm. Azhar. Oke. Mendapatkan item daftar dengan nomornya itu list number. Menentukan panjang len. Kehadiran item. Nah, kehadiran bahasa Inggrisnya apa? Nah, udah betul. Urutan Hmm. berdasarkan, nah, urutkan item daftar berdasarkan. Berdasarkan itu apa? Hmm. Kalau untuk milih-milih itu apa? Misal gini, eh gimana ya? Kalau misalkan ada daftarnya banyak nih, cara biar mudah nih berdasarkan abjad. Misalkan absen kelasnya, kelas V, kelasnya ada 20. Cara biar diurutin itu pakai apa sih namanya? Di sortir, Oh, sort. disortir. Iya gitu, berdasarkan abjad. Udah itu yang terakhir. Eh, Kehadiran. Mana kehadiran? Kebalik berarti. Yang atas.
Oke, ini nomor 4 nih. Daftar pengguna Crazy Cat panjang. Oke, di sini Kak Fit share screen dulu ya. Saya lihat. Ya, coba sini. Nama panggilan pengguna sering disimpan dalam arsip dalam urutan acak dan ditambahkan saat terhubung. Selesaikan program yang memproses daftar pengguna itu harus mengatur nama panggilan dalam urutan alfabet. Berarti hasilnya begini ya harusnya ya. C, F, M, S ya, urutan dari A sampai Z gitu ya. Kemudian hitung jumlahnya ya dari masing-masing 1, 2, 3, 4. Oke, dihitung nanti hasilnya. Kemudian nanti ditampilkan daftar bernomor seperti yang ditunjukkan pada gambar. Oke, kita cek di sini. Di users, di sini sudah ada ya, ada Max 1, 2, 3, Sweet Girl gitu ya. Nah, tapi kita harus perlu lakukan sortir ya. Nah, sebelum kita lakukan sortir, berarti kami harus gini dulu. Nih, ini sortnya udah ada. Kafit harus lakukan perhitungan dulu ya. Jadi ibaratkan menghitung banyaknya ya. Nih, di sini ada variabel amount users, ya kan? Ya, berarti ini sortnya. Nah, ini sortnya udah ada. Yang harus disort apa? Users. Ya, users. Kasih titik. Users sort. Kemudian total students. Nih, total penggunanya dari berarti dari ini. Len panjangnya users. Tuh ya. Sudah jadi ya. Gini aja. Jadi, yang pertama tadi ya, kita sudah punya ya, si variabel users ya. Variabel user ini namanya variabel. Variabel. Dia menyimpan 4 nama. Nah, kemudian kita lakukan nyortir daftar siswa. Kenapa Kafit pakai sort di sini? Titik sort. Karena ini merupakan modul. Ya, ini modul. Modul ini sudah ada, kita tinggal gunakan. Ya, jadi Kafit tinggal ketik users titik modul sort. Artinya dari variabel user ini nanti akan disortir. Nah, nanti urutannya begini. Tapi dia belum ada 1, 2, 3, 4. Ya, belum ada ini. Belum ada. Nah, kemudian buat sebuah variabel untuk menghitung total. Setelah disort berdasarkan alfabet paling atas ya, C, maka dihitung. Ternyata ada 4. Oke, di sini nanti hasilnya 4. Di sini hasilnya nama yang urutan. Nama urutan. Ya. Kemudian di sini buat variabel I sama dengan 1. Ya. Oke, ini biarkan. Karena nanti menghitung si ini nih, buat si nomor. Setelah itu, daftar pengguna untuk print ini aja ya, print ini biasa. Nah, kemudian dilakukan perulangan. Perulangannya I berarti di sini 1. 1 dulu yang pertama. Di sini 1. Kemudian ditambah strip user. Ya. User itu kan ini. Ini variabel user. In users. Gitu. Udah, gitu aja simpel. Jadi ditambah 1. Setiap nanti muncul baru jadi 2. Muncul baru 3. Muncul baru 4. Jadi dari 1 ditambah 1 jadi 2 di sini nanti. 2 ditambah 1 3. 3 tambah 1 4. 4 tambah 1 ternyata nggak ada 1 lagi karena maksimalnya 4 nama. Gitu ya. Sudah seperti itu. Oke, kita next ke nomor yang kelima. Ya, nomor 5. Nah,
Nomor 5, ini tentang game list ya. Programmer ini membantu penyelenggara untuk mempertimbangkan keinginan para pemain sehubungan dengan topik turnamen. Program meminta masukan nama game. Jika gamer telah memasukkan keinginan, nah, maka akan dicetak permintaan ditemukan. Jika keinginan seperti itu belum dimasukkan, keinginan tidak ada. Program harus bekerja seperti gambar. Ya, berarti kita akan buat list game di sini. Ada Dota 2, CS:GO, Warface, searching, input, dan meminta. Nah, Afid minta untuk V buat dulu ini. Nah, nanti Kak jelaskan. Oke, Kak. Oh, bukan yang ini. Salah-salah Kak Fit. Ini, yang ini ya. Nah, ini. CS:GO. Sudah, coba buat ini. Daerahmu sering hujan nggak, Fe? Sering, Kak. Kan Bogor. Bogor ya? Iya sih, bener. Kota hujan itu. Kalau di Bogor itu ada tempat bagus nggak sih, Fe? Ada sih, Kak. Kalau kemarin tuh kafe pertama kali ya nyoba bareng teman-teman kantor kafe tuh ke Kebun Raya Bogor. Oh, Kebun Raya Bogor. Iya, Oh. kemarin Kebun Raya Bogor. Terus kafe nyewa apa itu namanya? Mobil golf ya. Mobil golf. Oh. Itu harganya berapa ya kemarin ya? 350.000 deh kayaknya. Isinya 4 orang. Kebun Oh. Raya. Isinya empat Aku orang. orang sana loh, Kak, tapi aku nggak pernah ke sana. Loh, Iya, kok aku bisa di gitu? Helinium Golf kan namanya. Aku Oh, deket daerah situ soalnya kan aku emang baru juga, jadi sebenarnya masih belum hafal daerah-daerah. hmm. Kamu Tapi orang Bogor tapi belum pernah ke sana. belum. Kenapa belum pernah ke sana? Nggak ada waktu ya? Iya, aku nunggu orang tua yang ngajak aja. Oh, nggak main sendiri gitu sama teman-teman. Enggak. Kalau di sana itu kayak apa ya tempatnya ya? Tapi banyak lihat pohon aja sih lebih banyak lihat pohon. Terus kayak nggak ada apa-apa gitu. Ngeliat Hmm. pohon. Karena teman-teman pada pengen ke sana kan. Udah lah, ikut aja. Naik kereta dari mana? Dari Jakarta Selatan ya. Naik KRL. Turun di Bogor, terus turun di stasiun Bogor itu. Cuma tempatnya luas banget sih. Ini kok nggak bisa checklist? Pasti ada yang typo itu. Eh, Ada yang typo. Nah, orang-orang di sana tuh rajin-rajin banget lari ya. Heran kali. Panas-panas tuh lari. hmm. Dota 2. Coba mana sih? Ini bukan pemimpin. Oh iya. Ini kurang huruf R.
Nah, coba di checklist. Oke, sip. Nah, ini kami jelasin ya untuk nomor 5. Ini mirip kayak nomor 4, cuma bedanya di sini ada inputan nih, Fe. Ini meminta ya. Artinya dia minta pengguna untuk input. Jadi, ibaratkan kayak ujian TKA tadi ya. Ujian TKA. Ini si siapa? Ah, jangan V terus lah, si Vira, kawanmu gitu ya. Oke, nah ini si Vira ini membuat, bukan membuat ya. Ibaratkan ada soal deret matematika nomor 1. Oke, ini jawabannya ya. Ini kata Kafit gini aja deh. A itu 2. Nah, ini Kafit biar paham jelas ini ya. A 1, B 2, C 3, D 4. Di sini bukan pilihan ganda. Pertanyaannya, Covid buat aja deh. 0, 1, 2, titik-titik gitu ya. Oke. Oke. Nah, misalkan soal soal pilihan ganda, soal satu, satu, eh, soalnya 0, 1, 2, harusnya berapa jawabannya setelah itu? Jawabannya apa harusnya? Eh, 3. Harusnya. Oke, jawabannya C itu untuk 3 ya. Jawabannya C itu untuk 3. Berarti gini, katakan C. C, ternyata. C, 3. Nah, kok jawaban salah? Bukan gitu. C3. Harusnya searching in games. Jawaban benar. Pilihan ganda. Gini aja. Harusnya kalau ada di situ. Ah, salah ya. Oh, harus huruf kecil ternyata. Oh iya, dia nggak eh, lower ini ya. Upper. Oke, gitu. Oke. Jadi gini, Pe, tadi kan si siapa temenmu itu ngerjain soal ya. Soal itu ibarat ada deret matematika, ya, deret matematika. Nah, ini soal-soal deret matematika itu 0,1, 0,1,2 gitu ya. Nah, berarti ini jawabannya 3 dong harusnya, ya kan? Jawabannya 3. Nah, di jawaban itu ada nggak jawaban 3? Ternyata ada Hmm. C3 gitu ya. Nah, katakan ini nggak ada lah, atau daftarnya ini ada yang salah lah, dibuat salah gitu.
Kali ini jawaban salah, ini jawaban salah. Nah, jawaban benernya itu C3. Nah, sesuai nggak? Dia akan cari nih. Jika pilihan yang ada di jawaban si temenmu ini benar, in games ini benar, maka jawabannya yang keluarin adalah 3. C3 ini jawabannya benar. Tapi kalau Kak Hafid masukin selain 3, misalkan, nih, tergantung nih, misalkan B-nya Kak Hafid buat gini, si A-nya buat gini, D-nya buat gini. Kak Hafid isi B, itu salah. Karena jawaban yang benar adalah C3. Ini harusnya dikasih keterangan di sini ya. Sini keterangan nih. Sini keterangan nih. A1, B2, C3, D. Nah, begini harusnya. Kalau Kafit isi A1, maka jawabannya salah. Kalau Kafit isi A2, B2 ya. B2, jawabannya salah. Kafit isi C3, jawabannya benar. Karena yang ada di list ini C3 aja. Nah, A sama B dia cuma inisial aja, inisial. Jadi dia salah. Kayak gitu sih metode-metode untuk cara buat daftar ya, penggunaan daftar. Nah, oke, sampai sini ada yang mau ditanyain, Faye? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita akan break dulu. Ya, masih ada setengah jam lagi kita main games atau gimana, Faye? Ada referensi games? Aku jarang main game. Ikut aja. Oke, nah ini sebentar. Tadi ada, oh 1, 2, 3. Berarti ada 6 soal ya. Nanti kamu ngerjain 4 soal. Oke. Kita break dulu ya, istirahat dulu. Oke, sambil istirahat dulu, kamu mau buka-buka Instagram dulu boleh ya. YouTube dulu ya. Iya, Hafid nggak ada Kak. referensi games sih. Hafid mau ngajak main games yang kelompok tadinya ya. Tunggu si Zai, tapi ternyata Zai-nya nggak ini. Ya, gitulah. Si Ben Ya, udah nggak lagi ya, Kak? Ben udah nggak lagi. Dia barengan sama Hmm. Raina. Raina juga samaan tuh. Selesainya di lesson ke-10. Oh, kalau aku selesai di lesson keberapa, Kak? Gak tahu Kak Vita, coba Vita cek dulu ya. Ben itu sama Raina barengan. Dia barengan. Kak Fit nggak bisa ngecek untuk sisa berapa lagi ya. Oke, Kak. Iya, sisa berapa lagi balance-nya Kak Fit belum tahu nih. Mungkin sampai selesai kali ya. 32. Si Oh, siapa? gitu. Ayahmu yang daftarin ya? Iya. Oke, oke. Di sini ada koin-koinan ya. Coba sih yang kemarin itu siapa? Rai itu kan ada ini ya, kelas pengganti. Itu udah ada infonya belum? Kalau Raina belum sih, Kak. Belum ada info ya? Belum. Oh iya masih pending.
Kak, aku izin ke toilet dulu ya, Kak. Oke. Oke, kita lanjut ya. Oke, Kak. Nah, di sini nah, lagi. Nah, ini lanjutan. Jadi tadi yang sebelumnya kan sudah belajar tentang daftar yang sudah Kak Fit berikan juga ya. Case-case gimana sih daftar itu digunakan ya biasanya buat apa. Nah, dan juga tadi udah sempat praktik juga 2 kali ya. 2 soal ya. Nah, ini kita akan lanjutkan lagi untuk materi dengan daftar, tapi lanjutannya nih. Ada gabungan kan yang tadi itu ada teks saja ya, teks berupa karakter teks, tapi di sini ada number nih. Nah, ada number sama date ya. Biasanya ini campuran. Kenapa? Karena
Kalau kita lihat, sebenarnya ini adalah karakter juga, string tipenya. Kenapa? Karena di sini ada petik. Berbeda dengan kalau ini nggak ada petik. Kalau ini nggak ada petik, maka ini bukan sebuah string, tapi melainkan integer. Kalau yang ini ya. Kalau ini integer ya, bilangan bulat. Tapi kalau ini, apa, V? Kalau nggak ada petik. Hmm, Nah, yang ini. Apa 12.07.2019. Ini apa sih? tanggal Iya, tanggal ya. Date. di Ya, tanggal. Kalau ini, itu jadi integer, bilangan bulat. Ya. Oke ya, bilangan bulat. Kalau yang ada petik, mereka ini semua akan menjadi string ya. Nah, oke, kemudian coba Faye lihat ini. Ada user 0, kemudian titik 2. Artinya itu adalah slice. Slice itu apa? Dapat dibuat untuk string dan daftar. Nah, maksudnya gimana? Lihat hasilnya. Kalau print user, kalau hanya print user, itu hasilnya yang ini, Faye. Nih, yang ini hasilnya. Kalau print user ada slice-nya 0.22, maka hasilnya yang ini. Nah, jadi maksudnya apa itu? Kalau dilihat dari outputnya. em, Apa tuh jadi? Perpo? Perpotongan tang- ya? Iya, iya. perpotongan. Dia jadi perpotongan. Slice ya. Namanya kan slice. Perpotongan. Jadi dia diambil dari karakter 0 ke 2. Nah, ini 0, ini 1, ini 2. Oh, gini. Karena dia dipotong ya, 4 level. Ini 0, ini 1. Harusnya ini 2 ya, 17. 2, ini 3. Dari 0 ke 2. Yang diambil dari 0 sampai 2. 0, 1, 2. Ini harusnya 17 juga nih. Ya, perpotongan ya, slice. Kayak gitu. Nanti kita coba. Kemudian di sini, nah, kenapa di sini ada error? Coba lihat di sini. Kalau setidaknya salah satu elemen bukan tipe string, maka akan ada kesalahan. Nah, ini kenapa jadi integer kan Kafid bilang. Kalau dia tidak ada petiknya, petik seperti ini di sini, maka dia akan error karena teman-teman yang lain adalah string. Nah, 17 itu bilangan bulat. Maka kenapa harus dikasih petik satu di kiri kanannya? Nah, errornya ini, sequence item 2. Expect, ya kan? String, integer found. Nah, itu errornya. Oke, kemudian di sini penggunaan len ya, menghitung panjang. Oke, sama sih untuk objek dengan integer dengan string ya. Lanjut lagi, ini tadi sudah, ini juga sudah. Oke, kita masuk ke daftar yang lanjutan. Coba V buka kursus nomor 13 lagi ya. Tapi yang nomor 2. Nah, di sini Kavit akan jawab. Sudah? Udah Kak. Oke. Nomor 1, apa itu tuple ya? Tuple. Gimana? Tuple apa tuple ya? Tuple gitu ya. Nah, apa itu? Jadi, apa itu? Jawabannya itu ada satu aja ya. Tuple itu adalah urutan elemen tipe arbitrary yang tidak dapat
ubah. Nah, jawabannya yang mana? Yang atas apa yang bawah nih? Sama ya, Iya. sama nih, sama itu ya jawabannya. Ini juga kalau dijawab sama. Nomor dua, tapel mana yang dibuat dengan benar? Lebih dari satu jawaban katanya. Nih yang benar nih. 1,2,3 ini benar. Ini benar. Ini benar. Ini kenapa salah? Coba. Kenapa salah yang ini? Karena dia bukan pakai kurung Iya, betul ya. Tapel itu nggak pakai kurung. Kurung apa ini namanya? kurung siku. Iya, Nggak tahu. kurung Ya. siku. Betul ya, kurung siku. Oke, nomor tiga. Untuk menggabungkan item daftar menjadi satu baris dan untuk memisahkannya dengan karakter tertentu, Anda perlu menggunakan metode. Tadi ada Em, nggak, Kak Fajrul? Di sini ada nggak? Metode. Oh, di sini nggak ada ya. Join nih. Join. Ya. Metode join. Ya. Untuk aplikasi yang konsisten dari fungsi tertentu untuk setiap elemen daftar, Anda dapat menggunakan fungsi. Nah, di sini ada nih pasti. Map. Nah, map ya. Join dan map. Jadi, tahu ya, kalau mau baca definisinya untuk join itu apa? Untuk menggabungkan item yang menjadi satu baris. Kalau untuk setiap elemen ya, map fungsinya ya. Nih, fungsi yang perlu diterapkan ke elemen. Gitu ya. Oke, kita ke nomor 4. Ya, diketik ya nomor 4. Kafe tunggu nomor 5. Udah Kak. Ya, kita next ya. Nomor berapa sekarang? Nomor ke 5 ya. Iya. Oke, nomor kelima di sini apa? Ya. Oke, nomor 5. Tak kejar. Jadi nanti programnya itu akan memisahkan dari angka yang dimasukkan sama pengguna ya. Ini si pengguna masukkan angka 344455 ya. Maka nanti dipisahin koma, 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 koma. Ya kan? Dipisahin. Kemudian keluarkan hasil analisis kinerja stabil atau kinerja tidak stabil. Nah, programnya gimana? Ini kok dikasihnya kosong aja. Nah, kira-kira V bisa nggak ngerjain sendiri? Udah Kak. Oke, jadi ini pertama Hafid buat sebuah variabel dulu ya. Nah, sambil diikuti nih, kelihatan nggak? Nah, Hafid buat list, kemudian map,
kemudian integer, serta input, ya kan? Kemudian KP2, masukkan tanda yang dipisahkan oleh spasi. Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak? Udah, coba. Buat kamu nggak kelihatan nih. Ya. Nah, ini dikasih titik 2 di ujungnya, kemudian pakai split ya. Splitnya di sini. Nah, jadi dilihat ini tanda kurungnya. Jangan sampai kurang satu, jangan lebih satu ya. Udah, Kak. Sudah, cepat banget ngetiknya. Nah, selanjutnya bawahnya, sini, bentar. Ya, oke. Print, apa tadi? Mengatur analisis ya. Ini mengatur analisis katanya. Ketik aja mengatur analisis, koma, marks. Ya. Kemudian growth 1 for E in range land marks. Sudah.
Bisa. Iya, masih dikerjain. Nah, kok gini? Oh, ini ada yang salah. Oh, ini yang benar coba. Ada perbedaan. Oke. If Oh, itu typo nggak sih, Kak, yang mengatur analisis yang kedua? Harusnya mengatur bukan mengatus. iya di sini, tapi ininya, wah, angkanya nggak koma ya? Iya bener. Ternyata cuma salah itu, tapi kok hasilnya ada koma ya dia? Rafid nambahin ini deh. Iya iya bener. Salah itu doang ternyata. Oh ini udah pisah, tapi harus ada koma, tambahan koma. Sini berarti. Nggak bisa ya? Udah berarti nanti. Nggak kelihatan komanya ya, tapi nggak apa-apa deh. Kayaknya memang nggak kelihatan di sini. Hasilnya begini. Sudah V. Bentar, yang satu aku salah. Nggak tahu lagi ngecek. Iya, paling typo lagi ke Rafid. Ya.
Udah Kak. Udah, oke. Sip. Nah, untuk yang nomor 6, Kana, siapa nih? Kana Lee, Freeland, Kadiri ya. Kadiri. Oke, ini dikit lagi sih. Ini boleh langsung dibuat aja. Untuk nomor 6 ya, V bisa langsung ikutin. Kafit buat dev print students, my students, kan? Print, sini, daftar kelas. Hmm, langsung ikuti. Is sama dengan satu for student in my students. Hmm, print. Kamu bingung gak sih belajar begini, V? Hmm, bingung. Hmm. Bingung ya? Bingung ya? Ya. Sebenarnya ini kan pelajaran yang butuh logika yang ini ya, logika yang apa? Yang kuat gitu. Kamu orangnya logika banget gak? Hmm, kayaknya nggak terlalu sih Kak. Enggak ya. Soalnya ini ada fun fact ya, perempuan itu kalau belajar pemrograman itu sulit. Kenapa? Karena dia pakai perasaan sih, rasa-rasa perempuan itu. Ini Oh fun iya fact ya. sih. Hmm. Ya kan? Perempuan itu rata-rata pakai perasaan. Jadi sulit untuk belajar logika kayak gini nih. Iya, aku tuh awalnya disuruh ikut karena kata Abi disuruh ngenalin doang kayak buat apa ngenalin coding gimana. Hmm. Gitu doang sih sebenarnya. Tapi ini aku lanjutnya lama banget ya Kak berarti. Apa? Lanjut sampai Gak nggak tahu, tahu. Kak. Ya. Iya, pasti kamu sulit memahami kayak gini. Hmm. Jadi itu tadi ya, karena perempuan itu makanya perasaan, nggak pakai logika. Ya. Tapi banyak banget nih, kadang Kak waktu belajar, ngajar mahasiswa ya, dulu Kak. Yang paling sulit untuk paham gitu, harus berkali-kali ulang itu perempuan, wanita. Hmm. Karena memang kayak itu, bener Kak Fit, bener, bener katanya. Lu pakainya perasaan, nggak pakai logika. Yang pakai logika itu laki-laki. Tapi si penemu ya, penemu bahasa pemrograman itu, saya bukan penemu siapa ya, penemu penemu programming itu wanita loh. Ah iya ini Oh. ada Lovelace ya, iya, perempuan yang nemuin programming itu, dunia programming, ada Lovelace perempuan. Tapi kenapa keturunannya nggak ini ya, sulit untuk belajar programming gitu. Tapi sekalinya jago, ini Kafit sekalinya jago, itu bener-bener di luar di atas dari laki-laki. Tahu kalau perempuan jago programming itu. Sampai Oh. jago banget. Makanya kenapa kalau ketemu programmer cewek gitu, itu ilmunya udah bisa jadi profesor, jadi itu gitu ya. Hmm. Insinyur penemu itu. Tapi ya itu, tapi keturunan-keturunan dari yang ngebuat itu kok nggak ada gitu, yang banyak banyak dikit rata-rata kesulitan untuk belajar programming. Fun gitu sih. Karena ya emang gitu ya. Nggak mau tuh yang make-make logika tuh rata-rata perasaan. Kadang kalau kayak gini lucunya, ini juga ada ya di kelas Kafit ya. Bukan cuma di kelas ini, tempat V juga nih. Di kelas sebelah juga ada. Kafit ini udah bener loh. Perasaanku tuh udah bener. Emang apa sih yang salah? Nah, Kafit aja udah tahu tuh dari kata-kata yang dia bilang. Perasaanku aja udah bener. Berarti dia ngoding itu pakai perasaan kan? Perasaanku ini Iya. udah bener ngodingnya. Ngodingku tuh udah bener loh, Kafit. Coba lihat lagi. Udah bener, Kafit. Perasaanku tuh udah bener. Persis banget. Hmm. Gak ada yang salah. Coba ya, Kafit cek. Ternyata memang kurang koma dia.
Nah, itu kan udah kelihatan tuh. Perasaanku tuh udah bener. Karena Iya. rata-rata perempuan tuh ngodingnya pakai perasaan. Tapi berbeda dengan yang murid Kafit yang laki-laki. Kadang kalau Kafit bilang, coba cek dulu. Pasti ada di array-nya. Coba cek dulu di variabelnya. Sama nggak? Variabel ya? Oh iya bener juga ya. Coba nanti Kafit aku cek. Beda tuh sama dengan yang tipenya perempuan ya. Kalau murid Kafit yang Hmm. perempuan tuh kayak gitu tuh. Perasaan Kafit ini udah bener. Apa sih yang salah? Iya perasaanmu bener, tapi secara komputer kan nggak bener gitu. V juga pasti begitu tuh. Perasaan. Oke. Karena ada yang, Kafit ini udah bener, tapi apa yang salah ya? Si Ray juga sama. Ini karena Kafit bilang kan pasti ini pakai perasaan temu tuh. Itu harus harus pakai logika. Gak mungkin error kalau nggak salah gitu. Kalau Iya. kalau benar, kalau benar pasti dia benar gitu. Logikanya kan gitu. Kenapa bisa Iya. error? Pasti ada salah. Bukan bukan si komputer itu punya perasaan ya. Perasaan udah bener. Perasaan komputer nggak ada perasaan gitu kan. Lucunya gitu kadang Kafit apa ngeliat gitu murid Kafit kayak gitu tuh gemes gitu kan kenapa kok bisa gitu. Hanya kalau ngajar yang student perempuan tuh harus ekstra sabar. Nah itu. Oke, ini sudah belum? Belum. Nah, ya gitu aja. Jadi si Ray itu kadang ini kadang udah benar Kafit, ini udah benar Kafit. Perasaan udah benar. Nah, itu. Oke, ini sudah sih untuk daftar kelas lanjutan tuh gini aja. Nah, satu daftar kelas satu ya. Misalkan Kavit mau masukin Jono. Nah, jadi akan masuk ke Jono tuh. Bagas. Suka Bagas. Ranu, ya kan? Angel. Nah, itu masuk. Bila. Bisa. Gimana sudah? Aman? Belum, Kak. Iya. Dikit lagi. Iya. Oke.
Ini kalau sore kamu kegiatannya ngapain, Vei? Kalau sore gak ada sih Kak. Gak keluar main gitu jajan ya? Kafe ke Bogor kemarin itu makan apa ya, bakso tetelan di deket kebun raya itu ada bakso tetelan apa gitu namanya. Itu enak banget Oh. tuh. Kayak isinya tuh daging sapi semua, urat gitu. Kafit ya kalau deket rumahnya di Bogor itu Kafit jajan terus itu, Vei. Karena Kafit suka jajan. Sama daerah-daerah dingin ya. Daerah dingin itu ya. Bogor itu ya. Iya. Ini tuh. Sudah, Vei? Udah, tapi belum bisa dicek list. Nah, mana nih yang error? Coba. Gimana? Coba. Ini nih. Nih, pakai strip. Oh, oke. Oke, sudah ya. Nah, untuk hari ini kita sudah juga, Vei. Jadi, ya gitu ya, kita sudah belajar daftar. Ya, kamu udah banyak banget tahu tentang daftar ya, penggunaan daftar, dan bagaimana cara gunain daftar, cara membuatnya ya, kemudian cara tampilannya. Nah, untuk hari ini, dan apalagi ada yang mau ditanyain nggak dari materi ini? Gak ada sih Kak. Gak ada ya? Berarti jelas ya? Ya. Oke, kalau gitu berarti sudah selesai bahwa di sini
kita sudah ngerjain ya tentang penggunaan daftar ya. Ada list juga tadi dan juga penggunaan map ya di terakhir ya. Nah, itu dan case-case-nya sudah tahu ya untuk penggunaannya biasanya contohnya yang tadi Kak Fit sampaikan ada TKA tadi ya, ujian TKA. Metode untuk menampilkan soal-soal itu menggunakan daftar ya, list. Nah, itu bisa berupa banyak tadi, bisa ada daftarnya sampai 100K sampai 200K. Tergantung dari kebutuhan yang mau dikeluarkan tuh berapa ya dari masing satu tema. Misalkan ada dari matematika, ada pecahan, itu tergantung. Ya, oke. Kita ketemu lagi di next week. Berarti eh, kalau nggak sendiri lagi, ya berdua sama Zai ya, karena sisa berdua. Dan kalau misalkan ada info kelas yang di merger gitu ya, itu bisa jadi ya. Oke, Kak. Digabung artinya. Merger itu digabung Ya. kelasnya. Ya, oke. Nanti Kak Fit infoin lagi lah kalau ada info info lagi lanjut ya. Oke. Thank you untuk hari ini, Faye. Selamat liburan ya, weekend, dan selamat siang. Kita ketemu lagi di next week. Dadah, Faye. Oke, makasih, Kak. Sama-sama.